Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Terima kasih. Anak-anak, bersyukur kepada Tuhan, semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup itu juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan lambang sila pertama adalah bintang. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri yang dapat kamu temukan dari gambar tersebut? Coba amati gambar tersebut ya. Ciri-ciri apakah yang ada dalam gambar tersebut? Ya, yaitu makhluk hidup membutuhkan makan. Terlihat ya di situ Siti memberi makan terhadap ayam-ayamnya dan ibu juga menyiram tanaman. Nah, sekarang anak-anak, marilah kita tuliskan bersama-sama ya ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar. Nah, kita lihat pada kegiatan gambar itu ada ciri-ciri makhluk hidup apakah? Yang nomor 1 yaitu tumbuhan memerlukan air. Tampak ya dalam kegiatan pada gambar ibu menyiram tanaman. Kemudian ayam memerlukan makanan. Tampak dalam gambar juga ayah dan Siti memberikan makan. Yang nomor 3, ayam memerlukan minum. Nah, di gambar juga ada tempat minuman, berarti menunjukkan makhluk hidup itu atau ayam itu membutuhkan minum. Yang keempat yaitu hewan bergerak. Nah, ayamnya bergerak menuju makanan yang diberikan oleh Siti dan ayam. Kemudian yang nomor 5 yaitu ayam berkembang biak. Nah, ditunjukkan dengan gambar jerami untuk tempat ayam bertelur. Kemudian, manusia juga berkembang biak. Di gambar tampak ada keluarga Siti, ada ayah, ibu, dan Siti. Berarti itu menunjukkan manusia juga berkembang biak. Anak-anak, sekarang amati kedua gambar berikut ini. Apakah persamaan dari gambar tersebut? Nah, coba diamati ya. Ada persamaan apakah antara kedua gambar tersebut? Coba kita tuliskan sama-sama ya. Yang nomor 1 yaitu antara manusia dan hewan itu saling membutuhkan. Nah, yang nomor 2, keluarga Siti membutuhkan ayam dan telur sebagai bahan makanan. Dan yang nomor 3, ayam membutuhkan manusia untuk dapat memberinya makan. Kemudian yang nomor 4, gambar berikutnya menunjukkan pertumbuhan ayam yang dimulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Nah, yang nomor 5, ayam juga berkembang biak dengan cara bertelur. Begitu ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bertumbuh dan berkembang biak. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi anak-anak harus hati-hati karena induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam ya. Nah, mari kita menyanyi bersama ya. Kita menyanyikan lagu anak ayam. Lagu anak ayam ini diciptakan oleh NN. Siapakah NN itu?
Jika ada lagu yang ditulis ciptaannya NN, itu berarti penciptanya tidak diketahui. Makanya ditulis dengan huruf NN. Ayo kita nyanyi bersama ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Nah, seperti itu ya anak-anak lagunya. Nah, masih ingatkah kalian dengan pola irama? Pola irama yaitu panjang, pendek, bunyi suatu lagu. Nah, ketika kita bernyanyi, kita harus memperhatikan pola irama supaya lagu terdengar bagus. Nah, di dalam lagu Anak Ayam terdapat pola irama panjang dan pola irama pendek. Pola irama panjang diberi tanda persegi panjang dan pola irama pendek diberikan tanda persegi. Anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya yaitu Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Nah, ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan telur ayam dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Coba kita amati, ini ada tabel peternakan A, B, C, D, dan E. Nah, pada setiap peternakan menghasilkan jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Sekarang kita amati bersama ya. Nah, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, peternakan C. Mengapa kok peternakan C? Anak-anak masih ingat dengan video Bu Indah sebelumnya, yaitu tentang mengurutkan bilangan. Jika kita ingin mencari bilangan yang lebih banyak, maka yang kita lihat adalah ribuannya terlebih dahulu. Jika ribuannya itu yang paling banyak, maka itulah bilangan yang paling banyak. Nah, kita lihat peternakan C itu ada ribuannya 3, yaitu bilangannya 3.500. Nah, untuk peternakan siapakah yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, kebalikannya ya anak-anak. Jika kita ingin mencari bilangan yang terkecil atau bilangan yang paling sedikit, kita tetap memperhatikan ribuannya. Namun, kita harus perhatikan ribuan yang paling sedikit. Manakah angka ribuan yang dimiliki oleh peternakan yang paling sedikit? Nah, ya ada ribuannya, di situ ada angka 1. Nah, bilangannya yaitu 1.500. Makanya peternakan B adalah peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulannya. Anak-anak, sekarang kita urutkan ya peternakan berdasarkan banyak telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Langkahnya sama, yaitu kita perhatikan angka yang paling depan atau angka yang menempati ribuan. Yang paling sedikit yaitu angka 1, berarti 1.500. Kita tulis peternakan B. Kemudian peternakan D. Karena ribuan pada peternakan D itu ada angka 2. Namun di situ ada E juga 2. Nah, kalau sudah angka depannya sudah sama, kita lihat angka yang nomor 2 atau ratusannya. Yang paling sedikit yaitu yang 2000. Kemudian peternakan E dengan jumlah butir telur yaitu 2.500. Selanjutnya yaitu peternakan A. A dan C itu sama ribuannya angka 3. Nah, bilangannya 3.000 dan 3.500. Manakah yang paling sedikit antara 3.000 dan 3.500?
Yang paling sedikit adalah 3.000. Kita tulis peternakan A. Kemudian yang terakhir yaitu 3.500, kita tulis peternakan C. Anak-anak, berikutnya, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama lambang bilangan? Nah, sekarang pasangkan ya nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, untuk bilangan yang pertama itu ada angka 1250. Dibaca 1250. Untuk bilangan yang kedua yaitu ada angka 1000, dibaca 1000. Kita tarik ke angka ke tulisan 1000, kemudian 2500 dibaca 2500. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang nilai tempat. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini ya. Ini ada tabel nilai tempat dengan bilangan 1250. Ditunjukkan seperti berikut. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai ribuan. Nah, angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Dan angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Sedangkan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, bilangan itu dibaca 1250, bukan 1250 nol. Begitu ya. Angka 0 yang berada pada satuan itu tidak perlu dibaca. Nah, jadi cukup 1250. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sebagai latihan anak-anak di rumah, kerjakan buku paket kalian halaman 30 sampai 31. Tulislah jawabannya pada buku tugas kalian. Mengerti anak-anak? Selamat belajar, semoga sukses. Semoga apa yang Bu Indah sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan Bu Indah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.